Dulu, Romo Stef lah yang selalu omong kepada saya, supaya setiap homili harus ditulis dan tidak boleh lebih dari 7 menit. Tapi Romo Stef, ini adalah perayaan 25 tahun imamat. Hanya sekali seumur hidup. Kalau yang kedua kali itu sudah 50 tahun. Jadi homili ini akan lebih panjang dari 7 menit. Tetapi tidak sampai 25 tahun. Menit pertama sudah selesai. Yang mulia Bapak Uskup, para imam, biarawan-biarawati, ibu bapak, saudari-saudara, umat Allah sekalian yang terkasih. Kita baru saja mendengar Injil Yohanes bab 21 ayat 15 sampai 18. Pertama, mari kita lihat tempatnya. Tanya jawab antara Petrus dan Yesus terjadi di pinggir Danau Tiberias. Nama lainnya adalah Danau Genesaret. Disebut Tiberias karena kota yang ada di pinggir danau adalah kota Tiberias. Baiklah kita ingat, di tepi Danau Tiberias inilah Petrus dan teman-temannya juga dulu dipanggil menjadi murid. Setelah berkeliling bersama Yesus ke seluruh Israel, juga ke daerah-daerah asing di sekitar Israel. Kini setelah kebangkitan Yesus, mereka kembali ke tepi Danau Tiberias, ke tempat dahulu pertama kali mereka dipanggil. Romo Stef dulu dipanggil dari tempat ini, Wolorowa. Setelah kesana kemari menjadi imam, bahkan melayani sampai ke Swiss, Romo Stef kembali ke tempat ini untuk merayakan perak imamat. Kedua, tentang angka. Petrus menjadi pusat perhatian. Dalam keseluruhan Injil, sesungguhnya Petrus 3 kali dipanggil. Pertama, Lukas bab 5 dipanggil sebagai penjala manusia. Kedua, Matius bab 16 dipanggil sebagai kepala gereja. Ketiga, Yohanes 21 yang baru saja kita dengar tadi dipanggil sebagai gembala domba. 3 kali pula Petrus menyangkal Yesus. Dan di bacaan tadi 3 kali Petrus ditanya, 3 kali pula Petrus menjawab. Dalam bahasa Jerman ada pepatah, aller guten Dingen sind 3. Semua hal baik itu jumlahnya 3. Ketiga, tentang kualitas. Setelah berkeliling sambil berbuat baik dan menimba kebaikan bersama Yesus, Petrus ditanya kembali, apakah cintanya kepada Yesus itu masih tetap ada? Lebih dari cinta kepada yang lain. Dalam teks bahasa Yunani, pertanyaan pertama dan kedua Yesus tadi berbunyi, Simon Ioannou agapas me. Sedangkan pertanyaan ketiga berbunyi, Simon Ioannou phileis me. Agape dan phileo. 2 jenis cinta. Agape adalah cinta tertinggi, sebuah cinta spiritual tanpa syarat. Sedangkan phileo adalah cinta antar teman, sebuah persahabatan yang akrab, yang tidak dipisahkan oleh apapun. Romo Stef tentu tahu, dalam bahasa Jerman, agape diterjemahkan sebagai Liebe. Sedangkan phileo diterjemahkan sebagai Liebhaben. Petrus ditanya, apakah dia mencintai Yesus secara sempurna sebagai murid dan sebagai sahabat? Dan Petrus 3 kali menjawab, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jawaban Petrus itulah yang menjadi moto perak imamat Romo Stef. Dulu saat ditabiskan menjadi imam, Romo Stef sadar betul latar belakang dan jalan hidupnya. Dari pasangan keluarga sederhana Bapak Albertus Sabudomni dan Mama Pulheria Mare, dari kampung kecil Boamuzi,
yang disebutnya sebagai Bethlehem, menuju Wolarowa yang disebutnya sebagai Nazaret. Juga setelah perjalanan hidup dari SMP Kota Goa, SPG Boawai sampai di Rita Piret. Dari dan dalam kesederhanaannya itu, Romo Stef sadar, bukan dia yang memilih Tuhan, tetapi sebaliknya, seperti yang terjadi pada Petrus dan teman-temannya, atau pada Israel dalam bacaan pertama tadi. Tuhanlah yang memilih dan lebih dahulu mencintai Romo Stef. Aku memanggil dan memilih engkau, karena engkau mulia dan berharga di mataku. Itulah moto imamat Romo Stef. Tuhan pula lah yang membimbing dan memberkati perjalanan hidup imamatnya selama 25 tahun ini. Saya sendiri bertemu Romo Stef pertama kali pada 8 Mei 2006 di jam 8 pagi. Waktu itu Romo Stef baru 2 bulan bertugas di paroki Wolotopo. Saya datang sebagai diakon, Romo Stef sendirian di pastoran, sarapan pagi, makan mie yang dimasaknya sendiri, karena pastoran kosong dan tidak ada pemasak. Dan saya ingat betul kata-kata Romo Stef waktu itu. Luis, beginilah rumah kita dan beginilah hidup kita sebagai imam. Wolotopo adalah perhentian ketiga dalam karya Romo Stef sebagai imam. Setelah ditabiskan di Langa, Romo Stef pertama kali berkarya dan membagi cintanya sebagai seorang imam di Jopu, di wilayah tengah Kabupaten Ende. Tentang Jopu, Romo Stef menulis, Jopu seperti mawar, kelihatannya keras dan berduri, tetapi indah dan harumnya tidak tertandingi. Setelah menjadi imam muda di Jopu, Romo Stef berpindah ke Rate Suba, daerah utara yang dulu sangat sulit dan terisolir. Romo Stef bilang, saya banyak berjalan kaki dari kampung ke kampung melayani mereka. Saya banyak belajar dari mereka dan menerima cinta mereka. Mereka begitu lugu, sederhana, dan sangat taat, padahal kadang-kadang saya otoriter terhadap mereka. Dari Rate Suba, wilayah pantai utara, Romo Stef berpindah ke Wolotopo, wilayah pantai selatan. Daerah tandus dan penuh cadas dan pegunungan curam. Selama 3,5 tahun bersama Romo Stef, saya juga ikut merasakan beratnya perjuangan melayani umat. Berjalan kaki berjam-jam dan berulang-ulang menantang ombak pantai selatan. Kami mesti melompat dari perahu ke batu cadas. Harus cermat dalam menghitung ombak. Kami berdua sering bercanda. Salah hitung, kita jadi ikan. Kami berdua dipanggil oleh orang Wolotopo dengan sebutan khas. Romo Kae untuk Romo Stef dan Romo Aji untuk saya. Tentang Wolotopo, Romo Stef menulis, mereka bermental batu karang dan jago bertahan hidup. Dari mereka saya belajar tahan banting dalam imamat dan tidak kehilangan sukacita dalam kesulitan. Mereka mengantar saya dengan cinta, air mata, dan doa menuju negeri Alpen, Swiss. Di Januari 2013, ketika saya sendiri sudah tinggal di Vienna, Austria, di suatu sore penuh salju, saya bertelepon dengan Romo Stef yang waktu itu masih di Wolotopo. Dan Romo Stef bilang, Luis, yang mulia Bapak Uskup meminta saya untuk menjadi misionaris Fidei Donum di Swiss. Hanya saya agak cemas karena saya sudah tua dan susah belajar bahasa. Bagaimana engkau punya pendapat? Waktu itu saya menjawab, Kae, pengetahuan bisa kita dapat di perpustakaan, tetapi pengalaman tidak. Kita mesti datang dan alami sendiri. Dan orang bilang, pengalaman adalah guru yang terbaik, bukan pengetahuan. Waktu itu Romo Stef bilang, sambil bercanda, cuka garam. Kalau kau bilang begitu,
saya tidak bisa tolak lagi. Ada banyak pengalaman imamat yang Romo Stef alami di Swiss, di 6 paroki yang sekarang dia layani. Di Aiken, Stein, Schupfart, Obermunf, Munf, dan Walbach. Kita semua bisa baca pengalaman itu di buku autobiografinya Romo Stef, Dari Nusa Bunga ke Negeri Alpen. Saya ingin mengambil 1-2 pengalaman yang saya alami sendiri bersama dengan Romo Stef, dan kiranya sejalan dengan pesan bacaan suci pada hari ini untuk kita, dan menunjukkan bahwa Romo Stef tidak salah menjawab, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Pertama, setiap murid dipanggil dengan namanya. Simon dipanggil dengan namanya. Romo Stef juga dipanggil dengan namanya. Memanggil seseorang dengan nama adalah tanda bahwa orang itu ada di hati dan karena itu selalu diingat dan dicintai. Saya tahu sejak di Wolotopo dan sampai di Swiss, Romo Stef cepat sekali hafal nama orang dan tidak lupa. Dia punya banyak sekali teman dan jaringan di dunia nyata maupun di dunia maya. Ya. Di alam sini, tapi tentu tidak di alam gaib. Di semua stasi di Wolotopo, saya tahu Romo Stef hafal hampir setiap kepala keluarga, letak rumah mereka, anggota keluarga mereka, dan hubungan perkawinan mereka. Waktu saya berlibur ke Aiken, pernah di suatu sore kami 2 tunggu bus di halte depan pastoran untuk pergi misa di Stein. Dari jauh, seorang umat berteriak, Stefan! Dan Romo Stef balas meneriakkan nama orang itu. Saya bisik ke Romo Stef, KE, orang Swiss ini biasanya dingin-dingin. Kalau mereka sampai berteriak macam kita di Ende, berarti KE benar-benar sudah mereka terima dan cintai. Presiden Dewan Gereja di Aiken, Karl namanya, pernah bilang ke saya, is unser Stefan. Dia adalah kami punya Stefan. Kami punya. Selain karena suka kunjung umat sambil membawa gitar dan menyanyi, ada kebiasaan yang sering Romo Stef lakukan, baik di Wolotopo maupun di Eropa. Habis misa, tidak cepat-cepat ganti jubah, tapi tunggu umat di pintu gereja, ngobrol sambil salami satu-satu, dan ucapkan selamat hari Minggu. Yesus cinta murid dan imamnya dengan panggil nama mereka. Imam cinta umatnya dengan panggil dan ingat nama mereka. Dan Romo Stef cinta Tuhan dengan bilang, Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kedua, setiap murid seperti juga setiap imam dipanggil dalam kemiskinan dan kesederhanaan. Petrus dalam keadaan telanjang dan kosong ketika dia sadar bahwa Yesuslah yang menampakkan diri di pantai. Tuhan membuat Petrus berkelimpahan memperoleh ikan justru karena dia tidak punya apa-apa. Saya tahu sejak di Wolotopo Romo Stef tidak pernah punya kendaraan pribadi. Sampai sekarang juga tidak. Tapi ada begitu banyak orang yang membantu dia dalam perjalanan dan pelayanan pastoral. Saya ingat di salah satu musim panas bersama Alexander Pasalidi, Romo Stef punya dekan di Swiss, vikepnya waktu itu. Kami pergi makan siang di salah satu keluarga. Waktu kami ketuk pintu, pemilik rumah bertanya, siapa di luar? Romo Stef menjawab sambil bercanda, Drei arme priester suchen nach Essen. 3 imam miskin datang cari makan. Dalam kesederhanaan dan ketiadaannya saya tahu Romo Stef begitu banyak menolong orang. Baik anak sekolah, baik para imam atau pihak lainnya. Seperti Petrus, kemiskinan dan kesederhanaan jangan sampai menghilangkan cinta kepada Yesus.
juga jangan sampai menghilangkan cinta pada sesama. Ketiga, setiap murid mesti mengembangkan diri. Petrus mengembangkan cintanya kepada Yesus, makin hari makin intensif dalam pelayanan. Saya pernah menangis terharu di kamar saya di Vienna tanggal 8 Agustus 2018. Romo Stef mengirim saya video. Dia nyanyi di gereja di altar lagu Tuhanlah Gembalaku sambil main gitar. Saya posting video itu di Facebook dan bilang, "KE hebat, benar-benar terus belajar." Di Wolotopo kami punya vokal group, tapi saya tahu Romo Stef tidak pernah bisa main satu alat musik pun. Kakak saya Pater Albert Nampara yang ada di sini juga selalu paksa beliau untuk mengiringi Pater Albert pakai gitar saat Pater Albert sendiri meniup saksofon. Mereka sering berguyon, "Bro, persahabatan itu mahal, uang bisa dicari." Itulah gunanya teman, itulah gunanya rekan imam, membantu kita berkembang. Dan itulah gunanya juga imam, membantu dombanya berkembang lebih baik. Tapi, ibu bapak, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih, homili dan misa ini bukan untuk puji Romo Stef, tapi untuk puji Tuhan. Dan saya selalu ingat Romo Stef punya kalimat khas, Tuhan Allah Maha Adil. Ketika kami dua duduk menunggu banjir surut di salah satu stasi saat asistensi, 2 jam di pinggir kali dengan hujan yang deras dan diserang nyamuk, dia bilang ke saya, "Luis, tenang, pasti ada jalan. Tuhan Allah Maha Adil." Waktu kami hadapi masalah di paroki, ketika ada umat yang kepung dan lempar pastoran, kami dua duduk di meja makan dalam kesedihan. Romo Stef bilang, "Kita dua sudah kerja dari hati. Tidak usah kecil hati. Tuhan Allah Maha Adil." Waktu kami makan enak diundang oleh orang sambil bercanda, dia juga bilang, "Tuhan Allah Maha Adil." Waktu kami dua jalan di salah satu kota di Swiss, melihat seorang gadis bule yang sangat cantik. Sementara pasangannya rupanya pas-pasan, bukan bermaksud untuk rasis. Romo Stef juga guyon ke saya, "Tuhan Allah Maha Adil." Ya, Tuhan itu adil dan cintanya itu selalu ada. Baik di saat susah maupun di saat senang. Di saat sedih dan gembira menjadi imam. Romo Stef percaya itu dan itulah tanda cintanya kepada Tuhan. Cinta itulah yang dia coba bagikan kepada banyak orang selama 25 tahun menjadi imam. Romo Stef, kami semua yang hadir di sini, kami hadir pertama-tama bukan karena Romo Stef hebat, tetapi karena kami tahu Tuhan hebat dan berkarya lewat diri Romo Stef yang sederhana. Perak atau 25 tahun mungkin tidak akan seglowing atau sekemilau emas. Tapi kami yakin peraknya Romo Stef bukanlah kepingan peraknya Yudas yang menjual Yesus demi nama besar pribadi. Seperti dalam dunia elektronik, perak adalah penghubung arus yang terbaik dan tercepat. Atau dalam dunia mesin, busi dengan kepala perak adalah pemantik api yang terbaik bagi mesin. Begitulah kiranya imamat 25 tahun ini bisa tetap jadi penghantar arus kebaikan dan pemantik api semangat untuk terus berkarya. Baik di Nusa Bunga, baik di Nusantara, atau juga di negeri Alpen. Romo Stef, Tuhan tahu bahwa engkau mengasihi dia. Dan Romo Stef juga tahu bahwa kami mengasihi engkau. Selamat berbahagia. Tuhan jaga selalu
dan doa kami menyertai-Mu dalam perjalanan hidup imamat selanjutnya.